beli mobil, ibumu takut merasa malu, jadi dia nggak datang menjemputmu. Bukan seperti itu. Kau nggak boleh mengatai ibuku seperti itu. Sedang apa? Sedang apa? SD Kidza adalah sekolah untuk kalangan elit. Kenapa penerimaan murid tahun ini longgar sekali? Bisa menerima anak kurang ajar seperti ini. Ibu, coba lihat ini yang kuceritain sama ibu. Yumi yang suka membual. Aku nggak membual. Semua ucapanku itu benar. Selain itu, tadi mereka yang duluan dorong aku. Kenapa anakku mendorongmu dan gak mendorong orang lain? Bukankah kau yang ada masalah? Anak kecil, sombong sekali. Aku nggak tahu bagaimana cara ibumu mendidikmu. Kenapa anak seperti ini bisa satu sekolah sama anakku? Besok, aku akan laporkan pada Capsek. Ayo kita pergi. Pulang naik mobil. Halo Nona Yumi. Ada apa? Siapa yang membuatmu sedih? Kenapa ibu nggak jemput aku di pintu gerbang sekolah? Ibu, apa ibu juga merasa aku mempermalukan ibu? Itu adalah anak sayangan ayah dan ibu. Kami nggak akan berpikir begitu. Lalu, kenapa kalian nggak pernah jemput aku di pintu gerbang sekolah? Keluarga kita jelas-jelas punya banyak mobil. Dasar anak cerdik. Jika begitu, bukankah teman-temanmu akan tahu kalau kau putri keluarga Gumara? Kedepannya, kau pasti akan jadi anak yang paling disorot di SD Kidza. Tapi kalau seperti itu, apa mereka akan secara tulus berteman denganmu? Nantinya mereka akan menyukaimu karena kau adalah putri keluarga Gumara. Siapa lagi yang peduli padamu? Jadi, kita harus merendah. Orang yang berteman denganmu bukan karena statusmu, itulah teman baik yang sebenarnya. Iya, aku mengerti. Ibu, maaf. Tadi sudah bicara begitu pada ibu. Jangan marah sama aku ya. Nggak bisa seperti itu. Kecuali kau bersedia mengalah dan foto denganku, lalu kasih tanda tangan buat aku. Baru ku maafkan. Baik. Ibu jahat sekali. Aku mau kirim ke ayah mau mengadukan ibu. Dasar ceroboh. Kau kirim foto ke grup kelas. Belum 2 menit, masih bisa dihapus. Aduh, ibunya Yumi, mobil ini pasti harganya miliaran kan? Benar-benar mobil mewah, miliaran saja mana dapat. Jok mobilnya semua terbuat dari kulit asli, harganya minimal puluhan miliar. Ibunya Yumi punya bisnis apa? Kalau ada waktu, ayo minum teh bersama. Tiara paling suka main sama Yumi. Kalian terlalu memuji, kami cuma keluarga biasa. Ibunya Yumi, apa kau nggak tahu malu? Ibu dan anak sama sombongnya. Mobil ini cuma ada satu di dunia. Ada uang pun nggak akan bisa beli. Ada di garasi mobil rumahku. Apa? Nggak akan bisa beli. Ada di garasi mobil rumahku. Apa? Nyali mereka besar sekali. Sudah tahu mobil ini cuma ada satu, masih berani datang untuk buat ribut. Kau ibunya Simon kan? Apa kau salah mengenali mobil ini? Mana mungkin aku salah mengenali mobilku sendiri. Ternyata mobil yang sama. Ada orang yang sungguh nggak tahu malu, berani naik ke mobilku di hadapanku langsung. Ternyata buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalian sekeluarga memang sombong sekali. Ibunya Simon, jangan libatkan anak-anak ke dalam masalah orang dewasa. Atau aku nggak sungkan padamu. Ibu, ada apa? Yumi, apa ada yang menindasmu di sekolah? Hari ini di sekolah, Simon dan yang lainnya dorong aku sampai jatuh. Mereka juga bilang aku pembohong besar. Tapi, ibu, aku sungguhan gak berbohong. Kau jatuh di bagian mana? Parah atau enggak? Coba perlihatkan. Di kaki dan tangan. Ibunya Simon, anak kalian menindas anakku di sekolah. Sebagai orang tua, kalian seharusnya mengawasi. Putriku di rumah bilang kalau Yumi orangnya suka membual. Menurutku, pasti ini salahnya Yumi. Kenapa cuma tindas dia dan gak tindas yang lain? Itu benar. Temukan kesalahanmu sendiri. Ubahlah sifat sombongmu itu. Mobil ini cuma ada satu di dunia. Nyalimu itu besar sekali. Kau mau berakting di depan pemiliknya. Menurutku dia bahkan gak tahu apa nama mobil ini. Orang rendahan memang gak ada wawasan. Gak seperti kita dari keluarga berpendidikan tinggi. Anak kami berpendidikan tinggi dan tahu sopan santun. Ternyata anak kita bisa sekelas sama anak dengan latar belakang seperti ini. Aku harus lapor kepala sekolah. Dia harus dikeluarkan. Kalian sungguh gak tahu aturan. Ini adalah mobilku. Selain 2 orang supir, gak pernah ada orang luar yang menyentuh mobil kami. Bagaimana kau bisa dapatkan fotonya? Ishak, mobil ini sudah lama gak dipakai. Biasanya dirawat sama siapa? Lapor Bu, mobil ini selalu dirawat sama Cundra. Cundra? Ku beritahu ya, mobil ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan suamiku. Siapa kau? Cepat turun. Ibu, aku takut. Ishak, jalankan mobilnya, segera pulang. Aku balas meladenimu. Turun! Ayo jalan. Baik. Turun! Cepat kalian kembalikan mobilnya. Suamiku adalah CEO grup Gumara. Kalau kalian mengotori mobilnya, seumur hidup pun gak bisa ganti rugi. Suamiku adalah CEO dari grup Gumara. Kalau kalian mengotori mobilnya, seumur hidup pun gak bisa ganti rugi. Grup Gumara? Apa Citro itu punya istri kedua? Ibu bilang apa? Tiap hari ibu cuma kasih sedikit uang jajan buat ayah. Ayah ingin cari istri kedua pun gak bisa. Benar juga.
Bu Jolin, kalau di sekolah ada murid dan orang tua murid seperti ini, bagaimana kami bisa tenang menyerahkan anak kami pada sekolah? Sebaiknya segera keluarkan orang ini dari dalam grup. Ibunya Yumi, miskin itu nggak menakutkan, tapi orang yang berbohong itu sungguh memalukan. Orang tua murid seperti kau akan merusak hidup anak ini. Kuharap kau bisa merenung dan kasih panutan yang baik buat anak ini. Ya ampun, ternyata aku diblok. Ibu, mana mungkin keluarganya Yumi yang miskin itu bisa beli mobil mewah edisi terbatas internasional. Kalau dia benar-benar mampu, mobilnya pasti dibawa ke gerbang sekolah. Mana mungkin disembunyikan. Ucapanmu memang benar. Ibu akan bicara pada Capsek, biar Yumi dikeluarkan dari SD Kidza. Anak yang gak tahu sopan santun, gak pantas satu sekolah dengan anakku. Kau tunggu saja. Kebetulan akhir pekan ini adalah hari ulang tahunnya Simon. Bu Jolin, para murid dan orang tua murid dipersilakan datang ke Villa Grinia milik kami untuk ikut pesta ulang tahun. Aku nggak tahu apakah kalian bersedia hadir di sana, kecuali keluarganya Yumi. Pasti datang, pasti datang. Kami sangat senang kalau diundang sama Nyonya keluarga Gumara. Nyonya memang perhatian sekali. Kalau Yumi dan ibunya pergi, mungkin akan bilang kalau villa itu adalah milik keluarga mereka. Villa Grenia? Kenapa bisa begitu familiar? Seingatku, sepertinya nama villa milik Citro di pinggir kota itu. Ibu kenapa? Nggak apa-apa, nanti tanya sama ayahmu. Apa dia punya istri lain di luar sana? Sayang, aku sudah pulang. Wah, ada apa ini? Hah? Gara-gara kau ya? Sayang, Pak Citro panggil istri yang mana? Kau? Ayah, katakan dengan jujur, apa ayah sudah melakukan hal yang mengecewakan ibu? Sayang, tolong berikan sedikit petunjuk. Aku kasih petunjuk. Mobil edisi terbatas yang ayah berikan buat ibu hari ini diakui jadi milik wanita lain. Ia juga bilang itu adalah hadiah dari Pak Citro buat dia. Ini nggak mungkin, sayang. Aku Citro Gumara, seumur hidup cuma mencintaimu. Tapi kau tenang saja, akan aku selidiki masalah ini dengan jelas. Kau gak akan tersakiti tanpa alasan. Aku mengerti. Aku khawatir Yumi akan kena tindas. Anaknya wanita itu selalu menindas Yumi di sekolah, malah balik salahkan orang. Orang tua murid di sekolah juga suka membeda-bedakan orang. Kita harus segera pindahkan Yumi ke sekolah lain. Oke, terserah kau saja. Sebenarnya waktu itu aku investasi pada SD Kidza karena Yumi. Kalau begitu, besok aku tarik investasinya. Apa kau puas? Puas. Nah, gitu dong, sayang. Tunggu sebentar, ayah. Aku masih ada di sini. Ibu, bukankah ibu bilang kali ini gak akan memaafkan ayah semudah itu? Dasar pembohong. Sudahlah. Akhir pekan ini suruh ayahmu bawa kita jalan ke luar negeri sebagai permintaan maaf. Begitu mestinya. Dasar kau ini. Kau yang mau liburan kan? Mana ada. Sudah berapa lama gak jalan-jalan sama Oke. kami? Suruh ayah aja kita pergi. Aku gak peduli. Aku sudah undang semua guru dan murid ke pesta ulang tahun di Villa Grinia. Kau harus bantu aku dapatkan kuncinya. Sayang, aku ini cuma supir keluarga Gumara. Kalau sampai ketahuan, aku akan dipecat sama Pak Citro. Aku pesankan restoran yang bagus. Pesta ulang tahun bisa diadakan di mana saja kan? Mana mungkin sama. Villa Grinia adalah aset milik Pak Citro. Itu melambangkan status dan kekuasaan. Cuma tempat itu yang pantas buat anakku. Cundra, kenapa waktu itu aku bisa nikah sama sampah seperti kau? Untung saja anakku ikut nama keluargaku. Kalau enggak, dia akan jadi sampah seumur hidupnya. Kalau besok kau nggak mendapatkan kunci villa itu, kita cerai saja. Kau... Aku sudah siap. Ayo cepat kita berangkat. Oke, ayah masih rapat. Nanti kita ketemu di bandara. Nona Zara, aku penanggung jawab penerbangan di bandara. Karena masalah cuaca, penerbangan yang sudah kau pesan akan ditunda. Aku mewakili semua pekerja di bandara meminta maaf padamu. Yumi, ada apa ibu? Penerbangannya dibatalkan. Kita mungkin nggak bisa liburan ke luar negeri. Liburan nggak harus pergi ke luar negeri. Ibu bawa kau ke Villa Grenia di pinggir kota. Bagaimana? Oke, ayo berangkat. Ayo. Bu Jolin, gelang zamrud ini cocok sekali dengan warna kulitmu. Sedikitnya tulus dari aku, kutitipkan Simon kepadamu. Oh, tentu saja. Ibunya Simon, kau sungkan sekali. Warna gelang ini bagus sekali. Ini pasti dikasih sama Pak Citro, kan? Pak Citro baik sekali padamu. Anakmu saja pakai nama keluargamu. Yumi orangnya sombong, suka membual dan gak tahu sopan santun. Waktu itu aku lihat sendiri dia dorong Simon. Anak seperti itu gak cocok ada di SD Kidza. Ay, Nyonya, tenang saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Ibunya Simon, anakku Tiara suka sekali main sama Simon dan Calvin di sekolah. Kedepannya kita harus lebih banyak interaksi. Tentu saja. Kemarilah, Simon. Terima kasih atas kehadiran kalian di pesta ulang tahun anakku yang ke-7. Villa ini adalah aset anak perusahaan milik suamiku. Kalian jangan sungkan, bersenang-senanglah. Yumi, pelan-pelan larinya, nanti jatuh. Pelan-pelan. Kenapa kalian ada di villaku? Ini aset keluargamu. Apakah dia sudah gila?
Ibu, kenapa mereka merayakan ulang tahun di villa kita? Yumi, kau berbohong lagi. Keluargamu bahkan gak sanggup beli mobil. Mana mungkin punya villa sebesar ini? Dasar pembohong. Yumi, pembohong. Yumi, pembohong. Aku bukan pembohong. Ini adalah villa milik ayahku. Ibu, mereka lah yang nindas aku di sekolah. Bagaimana cara kalian masuk? Menerobos semua orang itu melanggar hukum. Kau kira siapa? Bukankah ini orang tua murid yang ketahuan berbohong di grup? Belum puas merebut mobilku, masih mau menyamar jadi pemilik villa ini. Sengaja buat malu diri sendiri. Aku belum tanya padamu. Bagaimana caramu mendapatkan kunci mobil dan villa ini? Kuperingatkan sekali lagi padamu, mencuri itu ada konsekuensinya. Sebaiknya kau jelaskan padaku. Kalau enggak, aku akan selidiki sampai tuntas. Dasar gak tahu malu. Jadi seorang maling pun merasa hebat. Hatinya busuk. Dia benar-benar seperti tikus di dalam got. Dasar gak tahu diri. Berani menyamar jadi sosialita kelas atas dengan pakai baju merek palsu. Orang rendahan memang hina. Gak seperti nyonya kita yang terlihat elegan. Selagi dia gak perhitungan kau menerobos villanya, cepat lakunya dari sini. Yumi, kau itu pembohong. Kau sama sekali gak berhak hadir di pesta ulang tahunku. Pergi dari sini. Kau yang menindas anakku. Hah, memangnya kenapa? Aku sebal melihat Yumi. Dia pantas untuk ditindas. Karena kau begitu kurang ajar dan ibumu juga gak mau tahu, aku yang akan mengajarimu. Hentikan! Dan cara, anakku sudah sebesar ini tapi gak pernah aku pukul. Kau malah berani itu karena aku memanjakan dia. Makanya anakmu gak tahu aturan. Dialah biang kerok yang menindas anakku. Kau kira aku akan diam saja? Ibu hebat sekali. Ibunya Yumi, semua masalah pasti ada sebabnya. Yumi bisa ditindas, itu berarti perilakunya kurang baik. Jangan sungkan menghadapi orang seperti ini. Cepat panggil satpam buat usir mereka keluar. Kalau kau bilang villa ini milikmu, aku mau lihat apa para satpam mengenali dirimu atau enggak. Aku adalah pemilik villa ini. Kalau mereka nggak mengenaliku, apa mereka akan mengenalimu? Halo, Nyonya. Ini nggak mungkin. Kapan kalian masuk kerja? Kenapa aku nggak pernah lihat kalian? Ini adalah pegawai di properti dari keluarga Nyonya Gumara. Mana mungkin kau pernah melihatnya? Model seragam kalian salah. Aku yang cari orang di luar negeri untuk mendesain baju pegawai. Kalian bukan satpam villa ini. Pasti kau sewa dari luar. Sampai sekarang masih berani menyalahkan Nyonya Fania. Dasar nggak tahu malu. Nyonya Fania baik hati. Awalnya cuma mau kau keluar saja, tapi kau permalukan diri sendiri. Harus dibuang seperti sampah baru kau merasa puas ya? Karena kau berani memukul anakku. Kau harus membayar semuanya. Kalian mau apa? Ibu, mereka galak sekali. Aku takut. Ibu harus bantu aku kasih mereka pelajaran. Hajar mereka. Kalian jangan pukul ibuku. Aku sampai mati kedua orang sepuk itu. Biar ke depannya mereka nggak berani nyamar jadi orang lain. Semua orang jahat. Sudah, hentikan. Villa ini sungguhan milik suamiku. Susilah yang biasanya merawat villa ini. Sekarang kalian sudah menerobos ke rumah orang. Biar Susi sendiri yang jelaskan pada kalian. Susi? Bukankah dia itu adiknya Pak Citro? Dia nggak mungkin mengenalnya. Ibunya Simon. Sebenarnya ada apa ini? Dia pasti melihat berita di internet, makanya dia tahu namanya. Zahra, aku akan jujur padamu. Susi adalah adiknya suamiku. Benar, Pak Citro dan Nyonya Fania itu satu keluarga. Tentu saja kenal sama adiknya Pak Citro. Adiknya Pak Citro harus panggil Nyonya Fania sebagai kakak ipar. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa menerima panggilan. Kenapa Susi nggak jawab teleponnya? Selama ini Susi nggak pernah menjawab telepon dari orang asing. Kau telepon pun nggak ada gunanya. Tapi karena ada orang yang minta dipermalukan, aku akan kabulkan keinginannya. Kakak? Kakak? Apa senang main di villa? Sampaikan selamat ulang tahun pada Simon. Terima kasih, Tante. Aneh, kenapa Susi bisa tahu nama anaknya Fania? Nada bicaranya juga akrab sekali. Sudah lihat kan? Dia itu adalah tanteku. Yumi dan ibunya itu penipu. Ibu, kenapa Tante nggak jawab telepon kita? Tante apanya? Jangan so akrab. Nyonya Fania sudah bilang, Nona Susi nggak pernah jawab telepon orang asing. Kalau orang yang nggak tahu, pasti dikira telepon iseng dari agen asuransi. Menurutku dia sama sekali nggak punya nomor Nona Susi. Mungkin saja dia asal buat nomor palsu untuk menipu kita. Cundra sudah lama jadi sopir di keluarga Gumara. Nggak kusangka, ternyata Nona Susi bisa menghargai dia. Si sampah itu masih berguna juga. Bukan seperti itu. Biasanya tanteku baik padaku. Dia nggak mungkin nggak jawab teleponku. Yumi, bagaimana biasanya Bu Guru mengajarimu di sekolah? Kenapa sekarang kau terus saja berbohong? Bu Jolin, aku nggak bohong. Ibu mengerti. Bu Jolin, Yumi itu muridmu juga. Kenapa kau asal menuduh dia tanpa bukti? Apa ini yang namanya moral seorang guru? Aku... Yumi, tadi pasti Tante lagi sibuk, makanya nggak jawab telepon. Ibu akan telepon dia lagi, dia pasti akan jawab. Kamu apa? Masih saja berani menyalahkan Bu Jolin. Menurutku, kau masih belum kapok. Kamu apa? Tentu saja
saja memberimu pelajaran. Orang hina seperti kau ini sama sekali gak pantas punya anak. Masih berani melototiku? Dasar wanita rendahan. Kau sungguhan menganggap dirimu adalah pemilik villa ini. Ibunya suka mencuri, anak haramnya juga suka mencuri. Kau bilang apa? Aku bilang, anakmu itu suka mencuri. Kau berani pukul aku? Anakmu gak bisa jaga mulut. Aku baik hati mengajari anakmu. Ternyata yang seharusnya dipukul adalah ibunya. Kuperingatkan, gak boleh ada yang memfitnah anakku. Aku gak bisa ikut campur urusan anak-anak. Tapi mudah saja bagiku untuk membereskanmu. Sapa, cepat tahan wanita rendahan ini. Coba saja kau berani. Kalau ingin melukai anakku, langkahi dulu mayatku. Ibunya Yumi, kau ini kurang ajar sekali. Kenapa kau pukul orang? Benar sekali. Ada orang tua murid seperti kau. Pantas saja Yumi itu suka berbohong dan suka mencuri. Itu benar. Nyalimu besar sekali. Berani pukul Nyonya Vania. Apa kau sudah bosan hidup? Kenapa? Kau mau coba juga? Kalian juga? Tadi Vania sombong sekali, tapi kalian diam saja. Berani sama orang lemah dan cari muka sama orang berkuasa. Kau sombong sekali. Begitu Pak Citro datang, kau akan tahu akibatnya. Pak Citro, kalau kau hebat, panggil saja Citro kemari. Aku mau lihat dia bisa berbuat apa. Zahra, dasar kau wanita rendahan gak tahu diri. Aku gak akan lepaskan kau hari ini. Ibunya Yumi, jangan buat ribut lagi. Awalnya aku mau menemuimu untuk membereskan masalah ini, tapi kau sama sekali gak mau mengalah. Aku terpaksa menceritakan hal ini di depan semua orang. Yumi mencuri di sekolah. Kau masih belum tahu masalah ini kan? Mungkin Yumi melakukan hal begitu. Yumi, ibu sudah tahu kalau kau mencuri. Kau masih bisa mengaku. Kalau kau terus berbohong, besok ibu akan menegurmu di depan seluruh sekolah. Bu Jolin, ibu mengajari kami harus jujur. Aku ingat itu. Aku sungguhan gak mencuri. Cukup. Kau masih saja keras kepala. Ibu lihat sendiri, kau memasukkan kalung safir milik Simon ke dalam tasmu. Apa ibu akan memfitnahmu? Seingatku, kalung safir itu dibawa sama Kak Simon ke sekolah untuk kami coba. Pasti waktu itu dia nggak kasih Yumi pakai, jadi dia curi kalung itu. Benar, Yumi yang sudah mencuri kalung safir milikku. Itu perhiasan milik ibuku. Cuma ada satu di dunia ini. Nggak masalah kalau ada orang yang kurang ajar. Masalahnya anak yang dididiknya juga kurang ajar. Kalau menurutku, seharusnya dicekik saja waktu lahir biar mati, supaya nggak mencelakai masyarakat. Kau, kenapa? Kau masih mau membantah? Sayang sekali, Bu Jolin melihatnya sendiri. Memangnya dia berniat memfitnahmu? Yumi, kau sama sekali gak layak di SD Kidza. Kami juga gak mau berteman sama pencuri. Yumi, keluar dari sekolah. Yumi, keluar dari sekolah. Yumi, keluar dari sekolah. Aku gak mencuri. Itu bukan aku. Bu Jolin, aku sungguh gak mencuri. Sungguh bukan aku yang mencuri kalung milik Simon. Apa ibu salah lihat orang? Ini, aku... Bu Jolin, sebenarnya ada apa? Cukup! Sampai sekarang masih saja nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku, pernah mendidik anak sepertimu. Jadi catatan buruk dalam karirku sebagai guru. Ibu, aku sungguh nggak mencuri. Ibu percaya padamu. Kau adalah anak ibu. Ibu tahu kau nggak akan mencuri. Ibu akan melindungimu. Bu Jolin, sebagai seorang guru, kupikir seharusnya kau tahu memfitnah anak akan dipecat. Ini catatan buruk bagimu. Di kota Yotana, nggak akan ada sekolah yang mau menerima guru dengan catatan buruk sepertimu. Yakin mau bersikap seperti itu? Yang kukatakan semuanya benar. Benarkah? Gelang zamrud yang ada di tangan Bu Jolin sepertinya mahal sekali. Apa seorang guru bisa punya uang sebanyak itu? Ibunya Yumi, kau salah lihat. Ini bukan gelang zamrud. Ini gelang biasa. Harganya cuma ratusan ribu. Ratusan ribu? Itu giok kerajaan yang sangat langka. Butuh 6 miliar untuk mendapatkan giok seperti itu. Sebaiknya kau jelaskan baik-baik. Kalau sampai pihak sekolah tahu kau diam-diam menerima hadiah, akibatnya bisa sangat serius. Mungkin aku salah lihat. Bu Jolin nggak mungkin salah lihat. Jangan ngomong besar di sini. Bu Jolin susah payah mengajari murid. Ini cuma sedikitnya tulus dari aku. Zahra, aku beritahu kau. SD Kidza adalah sekolah yang dibangun atas investasi dari suamiku. Laporkan saja susu kamu. Aku mau lihat siapa yang akan peduli. Benar, Zahra. Sesambung apapun, kau nggak bisa mengubah fakta kalau anakmu itu mencuri. Kamu apa? Lepaskan anakku! Kalung safir! Masih bilang nggak mencuri? Sekarang saksi dan buktinya sudah ada. Kamu bilang apa lagi? Lepaskan aku, dasar wanita jahat! Aku nggak mencuri! Itu memang kalung safir milik ibuku! Cih, ibumu itu nggak berguna, cuma sampah yang menyamar. Dia nggak layak memakai kalung safir yang semahal itu. Nyonya Vania sudah bilang kalau kalung itu cuma ada satu di dunia. Yumi, kau pasti mencuri kalungnya. Seingatku, tahun lalu Citro memang kasih kalung safir buat aku. Tapi barang yang dia kasih terlalu banyak. Aku juga nggak ingat lagi. Bukan, itu hadiah ulang tahun yang diberikan ayahku untuk ibu yang berulang tahun di tahun lalu. Aku lihat sendiri, itu memang kalung milik ibuku. Vania, lepaskan dulu anakku. Yang lain bisa kita bicarakan. Ibu, tolong aku, sakit sekali. Vania, sebenarnya kau mau apa? Kau sudah pukul aku, masih tanya aku mau apa? Zahra, berlututlah dan minta maaf padaku. Lalu suruh Yumi mengaku kalau dia mencuri barang. Maka akan kupertimbangkan untuk lepaskan dia. Aku nggak mencuri. Aku nggak mau ngaku. Masih saja keras kepala. Percaya atau enggak, aku bisa membuatmu jadi buta. Masih berani protes aku? Vania, hentikan. Tindakanmu itu
grup Gumara. Apapun yang kulakukan, dia akan bantu aku bereskan semuanya. Sekalipun hari ini aku bunuh kalian berdua, gak akan ada yang berani menyentuhku. Ayahku gak mengenal kau. Kau itu pembohong. Fania, hentikan. Aku akan berlutut. Ibu jangan berlutut. Aku mengaku salah. Apa kau belum makan? Lebih keras. Aku mengaku salah. Semua ini salahku. Aku gagal mendidik anak, makanya diambil kalungmu. Aku minta maaf, aku salah. Begitu mestinya. Mestinya kau minta maaf ke aku dari tadi. Benar. Nyonya Fania paling berbesar hati. Bisa memaklumi kalian yang sombong selama itu. Nyonya, orang miskin seperti dia manis di depan tapi menusuk dari belakang. Kalau nggak dikasih pelajaran, dia nggak akan terus mengaku bersalah. Sebenarnya kau itu mau apa? Berani kau berontak ke aku? Wanita rendahan ini sama sekali nggak mengaku kesalahannya. Jangan pukul ibuku. Kalian semua orang jahat. Anak hina. Ibumu dipukul karena ulahnya sendiri. Kau harus ingat, lain kali jangan banyak berulah. Jangan suka mencuri. Kalung safir itu memang milik ibuku. Kaulah yang mencuri. Anak hina. Beraninya kau gigit aku. Hari ini kau harus kuberi pelajaran. Jangan. Kau baik-baik saja kan? Ibu sakit atau enggak? Ibu baik-baik saja. Yumi, beritahu ibu, kenapa kalung safir itu ada di dalam tasmu? Karena di kalung safir itu terukir inisial nama ibu. Itu jelas-jelas kalung safir yang diberikan ayah buat ibu. Makanya aku ambil. Aku sudah ingat. Sepertinya Citra memang pernah kasih kalung itu buat aku. Tapi selama ini kutaruh di ruang pakaian. Kenapa bisa ada pada Fania? Seingatku waktu Citra kasih kalung ini padaku, dia sengaja suruh desainernya mengukir namaku di belakangnya. Fania, karena kau dari tadi bilang kalung itu adalah milikmu, apa kau berani suruh mereka melihat huruf yang terukir di belakangnya? Bicara apa kau? Kalung safir itu diberikan Pak Citro buat nyonya keluarga Gumara. Kenapa bisa terukir nama ibumu? Benar sekali. Jangan mentang-mentang tahu nama Pak Citro lalu kau jadi sok dekat. Nyonya, karena dia bersikeras, perlihatkan saja padanya. Biar wanita rendahan ini mengakui kenyataannya. Dasar kampungan. Kalung itu adalah perhiasan mewah. Mana mungkin diukir nama? Nyonya, kenapa nama dia terukir di kalung yang dikasih Pak Citra untukmu? Jelas-jelas aku suruh Cundra ambil kalung ini dari tempat Nyonya. Kenapa bisa terukir namanya Zahra? Siapa dia sebenarnya? Selama ini kalungnya kuletakkan di ruang pakaian. Kenapa bisa kau curi? Selain itu, kunci mobil. Mobil itu selama ini dirawat sama supirku Cundra. Bagaimana kau bisa mendapatkan fotonya? Aku ingin tahu. Sebenarnya apa hubunganmu sama Cundra? Bicara apa kau? Aku sama sekali gak kenal sama Cundra. Ibu, Cundra. Ku beritahu kau, suamiku adalah Citro Gumara, CEO grup Gumara. Mobil itu adalah aset di bawah nama suamiku. Villa ini juga aset keluarga kami. Sedangkan kalung itu dicuri anakmu yang kurang ajar itu. Pasti kau cari celah untuk mengukir namamu di kalungku. Aku baru ketemu orang seperti ini. Selain mencuri barang orang, bahkan berani mengukir namanya sendiri. Harga kalung itu mahal sekali. Mengukir nama berarti sengaja merusak. Apa kau sanggup ganti rugi? Orang hina seperti kau ini, kerja seumur hidup pun gak akan bisa beli kalung itu. Kalau kau suka, aku bisa kasih kalung ini buat kau. Apa yang dia rencanakan? Kenapa dia bisa sebaik itu? Kau, maaf, tanganku licin. Sekalipun aku gak terlalu suka, tapi ini hadiah ulang tahun yang diberikan Citra buat aku. Apa yang kau lakukan? Saja daripada aku kasih padamu. Kau bahkan bilang ini pemberian suamimu. Dia itu cuma pegawai biasa yang miskin. Mana mungkin mampu beli? Kalian semua jahat sekali. Aku mau telepon ayahku. Ayahku pasti nggak akan mengampuni kalian. Apa yang kau lakukan? Kau? Halo, Yumi? Yumi, jangan takut. Kasih tahu ayah apa yang terjadi. Yumi, jangan pura-pura. Ayahmu datang pun percuma. Ayahmu itu cuma pegawai biasa yang gak punya kuasa. Sedangkan dia ini istrinya Citro, orang terkaya di kota Yotana. Ayahmu itu mungkin belum sempat ketemu sama Pak Citro, sudah keburu dihajar dan diusir. Yumi, sakitnya. Cepat ke Villa Grinia. Selain itu, untuk semua pengawal untuk melindungi Nona dan Nyonya. Baik. Salah, kenapa mereka menindas kita seperti ini? Yumi, kamu gak bersalah. Semua ini bukan salahmu. Ibu akan melindungimu. Mereka gak akan bisa menindasmu lagi. Jangan pura-pura memelas. Nyonya, hari ini pesta ulang tahunnya Simon. Tapi gara-gara dua penipu ini semua jadi kacau. Nyonya, biar aku saja yang membantumu mengusir mereka. Yang harus diusir itu kalian. Zahra, berani sekali kau. Ini villa milik istrinya Pak Citro. Semua perabotannya mahal-mahal. Kalau sampai rusak, kau sanggup ganti rugi. Kalaupun aku bakar villa ini, gak akan ada yang berani protes. Beraninya kau. Villa Grinia ini adalah tempat hiburan termewah di kota Yotana. Ini pemberian suamiku. Kalian jual keluarga kalian pun gak akan bisa ganti rugi. Suamimu? Aku gak tahu siapa suamimu.
suamimu, tapi kalau berani selingkuh, Citro akan diusir tanpa bawa apa-apa. Ibu dan anak ini sombong sekali. Jangan-jangan mereka sungguhan punya hubungan sama Pak Citro. Sebenarnya kau ini siapa? Berani sombong begitu? Kuperkenalkan diriku sekali lagi. Aku adalah Zahra Cianda, istrinya Citro Gumara. Villa ini atas namaku. Mau kuapakan villa ini? Itu hakku. Apa? Kau istrinya Pak Citro? Oh, Zahra, kau benar-benar gak tahu malu. Dulu kau mencuri mobil dan pura-pura jadi pemilik villa. Sekarang, kau pura-pura jadi istrinya Pak Citro. Berani-beraninya, dia ini sombong sekali. Jangan-jangan dia adalah simpanan Pak Citro. Dasar wanita murahan gak tahu malu. Percaya diri sekali jadi selingkuhan. Jangan asal bicara, aku bukan selingkuhan. Sepertinya putrimu ini anak haram yang harus disembunyikan. Diam kau! Kau dasar selingkuhan. Beraninya bersikap sombong. Tamparan ini peringatan untuk menjaga tanganmu. Jangan sembarangan masuk ke villa orang lain. Beraninya menamparku. Tamparan ini untuk memberitahumu. Nggak ada satu orang pun yang boleh menindas putriku. Pengawal! Kemarilah dan tangkap wanita gila ini. Lancang! Siapa yang berani buat ribut di villa ini? Pak Jaka, awalnya aku berencana mengajak Yumi berlibur ke luar negeri. Tapi tiba-tiba penerbangannya batal. Aku nggak sempat mengabarimu. Kau istrinya Pak Citro? Pak Jaka, kau salah orang. Dialah istri Pak Citro, pemilik villa ini. Sedangkan dia ini hanya selingkuhan yang nggak tahu malu. Aku baru bertugas, jadi belum pernah ketemu istrinya Pak Citro. Pak Jaka, dulu villa ini diserahkan pada adiknya suamiku Susi untuk dirawat. Kami sudah telepon dia. Kalau nggak percaya, tanya saja dia. Ini... Pak Jaka, Villa Grenia ini terdiri dari 7 bangunan. Di bangunan villa terbesar, ada taman belakang yang dipenuhi bunga tulip. Benar? Itu benar, tapi villa ini hanya boleh dimasuki oleh istrinya Pak Citro. Kenapa kau bisa tahu? Itu karena Citra tahu tulip adalah bunga favoritku. Jadi dia menanam. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Aku mengerti, Nyonya. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa tahu banyak detail tentang villa ini? Mungkinkah wanita murahan ini memang istri Pak Citro? Nyonya, wanita ini pasti sudah lama selingkuh sama Pak Citro. Makanya dia berani sesombong ini. Selingkuhan zaman sekarang benar-benar sombong. Berani sekali pamer hal itu di hadapanku. Ini kartu akses khusus milik istrinya Pak Citro. Berarti kau benar istrinya Pak Citro. Kenapa kartu aksesku bisa ada di tangan kamu? Suamiku pasti sudah dihasut oleh wanita rendahan ini. Kalau enggak, suamiku nggak akan membawa dia kemari. Benar, perkataanmu benar. Pasti wanita murahan ini sudah merayu Pak Citro. Pak Jaka, apa kartu itu belum cukup membuktikan identitasku? Akulah yang salah karena nggak mengenali istrinya Pak Citro. Selingkuhan ini berani ya menamparku. Pak Jaka, apa menurutmu aku pantas memberi mereka pelajaran? Urusan kecil ini nggak perlu diurus oleh Nyonya. Kalian mau apa? Mau apa? Kau telah menyamar jadi istrinya Pak Citro dan tentu saja harus dipukul. Ibu! Dia mencuri kartu milikku. Akulah pemilik villa ini. Suruh mereka berhenti. Tunggu dulu. Aku berubah pikiran. Kalian boleh pergi. Nyonya, wanita ini akan merebut posisimu. Kenapa malah dilepaskan? Melepaskan dia? Mana bisa aku lepaskan dia? Tentu saja aku sendiri yang akan menghabisi wanita licik ini. Aku beritahu kau, nggak pernah ada yang berani permalukan aku. Terimalah akibatnya. Fania, aku akan cari tahu kenapa barang milikku bisa kau curi. Aku akan selidiki sampai tuntas. Kalau begitu cepatlah selidiki, selama kau masih bisa berjalan. Jangan pukul ibuku. Tenang saja, sebentar lagi giliranmu. Kau berani? Ibu! Dia masih anak-anak, gak bisa saja padaku. Tidak menarik, karena kau sangat menyayangi putrimu, jadi aku akan hancurkan kakinya. Ayah, ibu, tolong aku. Kau baik-baik saja. Ayah, lihatlah ibu. Sayang, ayo. Aku terlambat, tapi tenang saja. Aku gak akan lepaskan orang-orang yang sudah menindasmu. Ini Pak Citro? Nyonya, bukankah Pak Citro adalah suamimu? Kenapa dia sangat peduli pada selingkuhan itu? Kurang ajar. Apa Zahra sungguhan selingkuhan Pak Citro? Kurang ajar, beraninya menghina Nyonya. Apa? Bukannya kau istrinya Pak Citro? Kenapa jadi dia? Aku gak peduli siapa kali. Siapapun yang menindas istriku di kediamanku ini, gak akan aku ampuni. Ibunya Simon, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau mencuri semua mobil dan villa mewah ini? Kau mencelakaiku. Nyonya Zahra, ibunya Simon, yang menyuruhku memfitnah Yumi. Aku terpaksa melakukannya. Oh ya, gelang ini adalah buktinya. Yumi adalah muridmu. Dia masih anak-anak. Kau memfitnah dia demi gelang ini? Kau gak pantas jadi guru. Sayang, bukankah gelang ini adalah milikmu? Milikmu? Aku membelinya untukmu. Bukankah kau taruh di lemari? Benar, ini pemberianmu. Gelang ini diberikan oleh Fania. Sayang, dia bukan hanya mencuri mobil kita, tapi juga mencuri perhiasanku. Dia juga membawa orang-orang kemari untuk merayakan ulang tahun putranya. Hebat sekali ya. Kau benar-benar Pak Citro? Enggak mungkin. Kau pasti aktor yang dibayar Zahra. Kau bukan Pak Citro. Kenapa? Lepaskan aku. Ayo sayang. Menuduh Pak Citro dan Nyonya Zahra mencuri harta benda adalah pelanggaran berat. Sebentar lagi pengacara Pak Citro akan menghubungimu. Aku ini istrinya Pak Citro. Kau salah sangka. Dialah yang palsu. Aku ini istrinya Pak Citro. Lepaskan aku. Lepaskan istriku.
Kau tidak apa-apa? Nyonya, siapa lagi dia? Dia memanggilmu sayang. Apa dia adalah Pak Citro? Bukan, aku hanya... Tentu saja. Biar aku perkenalkan. Ini adalah suamiku, Citro Gumara. Orang yang tadi itu hanyalah gadungan. Sayang, sejak kapan aku... Cundra, hari ini aku mengundang mereka kemari agar mereka mengira kita adalah orang kaya. Biar Simon lebih percaya diri. Kalau kau berani ungkap faktanya, kita terus saja. Tapi sayang, aku... Nyonya, aku sudah tahu wanita seperti kau pantas dinikahi orang kaya. Tidak seperti Zara, si wanita rendahan itu yang hanya bisa berakting. Zahra? Bukankah itu nama istrinya Pak Citro? Cundra, sejak kapan kau naik jabatan? Kenapa berita sebesar itu nggak diberitahu pada kami? Nyonya, Pak Citro, kenapa kalian ada di sini? Cundra, apa kau nggak salah orang? Aku minta kau diam. Aku sudah lama jadi sopir Pak Citro, mana mungkin aku salah? Ternyata dia yang gadungan. Suaminya hanya seorang sopir. Sopir? Ibunya Simon. Ternyata selama ini kau menipu kami. Kalau begitu, kau sudah dimanfaatkan Vania untuk mencuri barang-barangku. Nyonya, istriku gak terlibat dalam masalah ini. Akulah yang salah, berpura-pura jadi Pak Citro dan mencuri barangmu. Istri dan anakku tidak terlibat sama sekali. Nyonya, mohon maafkan istriku. Nyonya, maafkan dia. Nyonya. Cundra, bangunlah. Cundra, kau memang gak berguna. Kita sudah lama menikah, tapi kau masih saja jadi sopir. Hidupku dan putraku menderita selama tinggal bersamamu. Orang seperti kau gak pantas menikah, gak pantas punya anak. Cundra, Vania, kalian dituntut atas pencurian. Vania, selama ini Cundra berkali-kali minta pekerjaan tambahan agar bisa dapat lebih banyak uang. Dia sudah banyak berkorban demi keluarga kalian. Hargailah dia. Nyonya, Pak Citro, Nyonya. Kalian semua dituntut atas perusakan properti. Ikutlah bersama kami. Nyonya, wanita itu yang menipu kami. Aku mohon lepaskan kami. Nyonya, aku mohon jangan laporkan hal ini ke pihak sekolah karena karirku akan hancur. Bawa mereka. Nyonya, ampuni kami. Sudah aman. Sayang, sayang, Ibu, sayang. Ibu. Zara, kau sudah sadar? Ibu, akhirnya ibu sadar. Kami khawatir sekali. Sini, sayang, kau tenang saja. Mereka semua pasti akan dapat hukuman yang setimpal. Kak Zara, aku minta maaf ya. Waktu itu aku nggak angkat teleponmu, jadinya kau harus menderita begini. Gak apa-apa, itu sudah berlalu. Tapi kenapa kau panggil Vania dengan sebutan Kak? Kalian saling kenal. Cundra sudah lama bekerja dengan kami. Dia sering antar ayah dan ibu. Biasanya dia juga ngobrol dengan ibu. Dulu, ibu berencana jadikan dia sebagai anak angkat. Untuk menghormati ibu, aku memanggilnya Kak. Juga mengizinkan mereka rayakan ulang tahun di villa. Tapi aku nggak nyangka ternyata istrinya sangat lancang. Astaga, ibu, aku harus berangkat sekolah. Biar tante saja yang antar. Ibu istirahat di rumah saja. Baik, pergilah. Cepatlah berangkat, ayo sayang. Baik, sampai jumpa ibu. Sayang, aku nggak nyangka. Demi menyelamatkan Yumi, kau terluka separah ini. Aku ini ibunya Yumi. Aku harus berkorban untuknya. Tapi untung saja kau datang tepat waktu. Kalau enggak, entah bagaimana nasibku dan Yumi ditindas oleh mereka. Jangan salahkan dirimu. Seenaknya saja memecat supir dan sudah lama bekerja di sini tanpa memberitahu aku. Sepertinya keluarga ini sudah nggak pandang aku lagi, hanya mementingkan Zara. Ibu datang, temuilah dia. Tanpa memberitahu aku. Sepertinya keluarga ini sudah nggak pandang aku lagi dan hanya mementingkan Zara. Ibu, ada apa kemari? Kenapa? Namanya setiap bepergian aku harus bilang padamu. Bukan itu maksudku. Biar aku buatkan teh. Sayang, kau duduk saja. Ibu, katakan saja ada apa. Gak perlu basa-basi. Hei, Citro, aku ini ibumu. Kenapa bicara begitu padaku? Kalau dulu kau nggak bersikeras menikahinya, aku nggak akan izinkan wanita ini masuk ke keluarga kita. Jangan kira dengan belaga seperti mana itu berbakti, lalu kau bisa bertindak dan menindas orang semaumu. Ibu kemari untuk bahas tentang Hania kan? Aku bisa menjelaskannya. Ibu, apa ibu sudah gila? Kau baik-baik saja kan? Ibu, Cundra itu sudah mencuri. Buktinya sudah jelas. Dan dia nggak bisa bekerja dengan kita lagi. Cundra sudah lama bekerja dengan keluarga ini. Mana mungkin dia mencuri? Jangan-jangan dialah yang mencuri, tapi melimpahkan kesalahan ke orang lain. Ibu, nggak ada untungnya bagiku melakukan itu. Untuk apa aku begitu? Lagi pula, anak mereka menindas Yumi di sekolah. Yumi adalah cucu kandungnya ibu. Kenapa ibu lebih percaya orang lain? Mereka masih anak-anak. Sangat wajar kalau mereka sesekali bertengkar. Kaulah yang berpikir sempit sampai mempermasalahkannya. Aku sudah sangat mengenal Vania. Dia cantik dan baik hati. Simon juga sangat sopan. Tak mungkin dia menindas Yumi. Apa ibu lebih percaya perkataan orang lain dibandingkan perkataanku? Percaya padamu? Apa dengan percaya padamu kau bisa berikan cucu laki-laki? Lihat Vania, rahimnya sangat kuat. Sekali hamil langsung dapat laki-laki. Mungkin saja kau cuma merasa iri. Yumi adalah putriku. Nggak peduli laki-laki atau perempuan. Aku menyayanginya. Kenapa harus iri pada orang lain? Kau bisa bilang begitu. Tapi nggak ada yang tahu isi hatimu. Sudah bertahun-tahun kau cuma lahirkan satu anak perempuan. Kapan kalian akan memberiku seorang cucu laki-laki? Kami belum siap untuk anak kedua. Apa katamu? Rak punya banyak aset yang membutuhkan pewaris. Yumi juga keturunan keluarga Gumara. Dia bisa jadi pewaris. Bagaimana bisa anak perempuan jadi pewaris aset keluarga Gumara? Ibu, dia adalah putri kandungku. Kenapa ibu bicara begitu?
Citro, kau ini putraku satu-satunya. Apa kau mau menuruti perkataan wanita ini? Dan keluarga Gumara dipimpin pewaris yang gak becus. Nantinya, bagaimana pertanggungjawabanku pada leluhur keluarga Gumara? Aku sudah memutuskan masalah ini. Aku sudah putuskan. Seluruh aset keluarga Gumara akan diwariskan pada Yumi. Kalau nanti dia tak menikah, aku akan hormati keputusannya. Apa? Bagaimana kalau anak ketulingnya? Apa maksudnya lagi? Ibu, dia adalah cucu kandung ibu. Kenapa ibu bisa bicara begitu? Semua asetku akan diwariskan pada Yumi. Kalau enggak, aku akan membagikannya pada orang yang membutuhkan. Kau! Kurasa kau sudah dihasut oleh istrimu yang licik ini. Kalau dia gak mau hamil lagi, kalian cari saja. Cari saja wanita lain yang mau kasih kau keturunan. Ibu, apa ibu yakin mau memaksaku begini? Kalau kau bersikeras memihak pada Zahra, aku akan mati di depanmu. Cukup! Ibu selalu mengancam akan bunuh diri. Aku benar-benar muak dengar perkataan ibu. Kau! Selain itu, Yumi adalah putriku satu-satunya. Aku akan mencintainya dengan sepenuh hati. Mengenai warisan sudah ada yang urus. Ibu pulang saja. Citra, maafkan aku. Aku punya alasan sendiri. Nyonya Hilma tenang saja. Dia sudah melindungi kami. Jadi kami gak akan mengecewakannya. Selama ada aku, Yumi gak akan kembali. Zahra, putraku gak bisa sekolah dimanapun. Tapi putrimu bisa masuk sekolah elit. Kenapa kau bisa seberuntung itu? Aku akan membuatmu menderita selamanya. Sampai jumpa, Tante. Jangan lupa jemput aku ya. Baiklah, aku segera ke sana. Ini ponselnya. Oh, terima kasih anak manis. Halo. Sayang, ada apa sayang? Hah? Sayang, Yumi diculik. Apa? Aku mau cari dia. Sayang, tunggu dulu. Kenapa heboh sekali? Dia cuma hilang kan? Mungkin dia asik bermain sampai pergi terlalu jauh. Kalian harus memberiku cucu laki-laki. Cukup. Yumi adalah cucu kandungnya ibu. Kalau ibu membencinya, nanti akan kuberitahu dia kalau neneknya sudah mati. Aku ini mertuamu. Berani bicara begitu padaku. Memangnya kenapa kau mertua? Aku memang durhaka. Lebih baik kau berdoa Yumi baik-baik saja. Kalau enggak, akan kuusir keluarga Gumara sampai kacau balau. Kaulah yang paling mengerti kalau aku bisa melakukannya. Ibu. Sayang. Sialan! Sialan! Bagaimana? Apa sudah ketemu? Masih. Kalian gak perlu khawatir. Sekolah punya banyak kamera CCTV. Pasti penculiknya akan tertangkap. Berhenti! Coba diperbesar. Itu Fania. Fania yang sudah menculik Yumi. Tenang saja sayang. Aku menaruh pelacak di tasnya Yumi. Kita pasti menemukannya. Kau tenang. Anak orang kaya memang bodoh. Cukup berpura-pura lemah di depannya. Bisa langsung membawanya pergi. Tante jahat. Ibuku pasti akan datang selamatkan aku. Aku akan menjualmu ke gunung. Ibumu gak akan bisa menemukanmu. Dia akan hidup menderita selamanya. Anaknya sudah kubawa. Bisa dicek kapan saja. Sayang, kau harus mengawasinya dengan baik. Separuh hidup kita berdua bergantung pada anak ini. Aku mau ke toilet dulu. Wajah Om mirip dengan ayahku. Om, aku lapar. Apa Om punya makanan? Tahanlah rasa laparmu. Oke, baiklah. Aku beritahu kau. Tetaplah di sini, jangan kemana-mana. Akan kubuatkan makanan. Pak Citra, sudah ketemu. Yumi ada di gudang terbengkalai di luar kota. Kita harus temukan Yumi. Baik. Aku mengajarkan Yumi untuk selalu bantu orang lain. Makanya Fania bisa menculiknya. Yumi sangat baik hati. Kenapa mereka mau melukainya? Kenapa nggak melampiaskan pada aku? Tenanglah dulu. Kita pasti akan menemukan Yumi. Pasti. Aku mau mencari ayah dan ibu. Aku nggak mau dijual ke gunung sama mereka. Kemana perginya anak nakal itu? Menjaga anak kecil saja nggak becus. Apa yang kau bisa? Kalau nggak bisa temukan dia, kita nggak bisa dapat uang. Bagaimana Simon bisa masuk sekolah elit? Mana ku tahu dia begitu licik. Kalau ketemu, aku akan patahkan kakinya. Dia masih anak kecil. Nggak akan kabur terlalu jauh. Pasti masih di sekitar sini.
Lihat saja, aku akan menghabisimu. Ibu, cepat selamatkan aku. Ibu, cepat selamatkan aku. Aku sudah dapat makanan untukmu, manis. Keluarlah. Lepaskan Diam. Lepaskan aku. Ternyata kau ada di sini. Aku beritahu kau, kalau kau kabur lagi, aku akan patahkan kakimu. Ibu, aku mau pulang dan ketemu ibu. Diamlah. Ibu. Ada apa? Berhenti, berhenti. Aku dengar suara Yumi. Pasti dia ada di sekitar sini. Tapi Nyonya, lokasi Yumi bukan di sini, tapi di gudang terbengkalai. Berhenti. Kita berpencar. Yumi pasti ada di sekitar sini. Laporkan lokasinya ke polisi. Baik, cepat. Yumi, jangan takut. Ibu akan datang. Berisik sekali. Berhenti. Ibu. 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 Orang kaya memang hebat. Tempat yang terpencil pun bisa kau temukan. Fania, lampiaskan saja dendamu padaku. Anakku gak bersalah. Lepaskan putriku. Gak bersalah. Kenapa dia gak bersalah? Kalau bukan karena dia, putraku gak akan dikeluarkan dari sekolah. Sekarang dia gak diterima di sekolah manapun. Semua salah kalian. Kalianlah yang menghancurkan dia. Kalau kau lepaskan anakku, akan kukabulkan keinginanmu. Kita sama-sama seorang ibu. Ingat putramu. Jangan lakukan apapun. Kau gak pantas menyebut putraku. Dan karena kalian, semua ini gak akan terjadi. Aku akan bikin kalian menyesal. Fania, Yumi putriku satu-satunya. Aku mohon jangan lupain dia. Aku mohon padamu. Kalau kau lepasin dia, aku akan relakan semua yang aku punya. Berlutut. Berlutut dan akui kesalahanmu. Aku mengaku bersalah. Semua yang terjadi adalah salahku. Maaf. Aku minta maaf. Jangan lukai dia. Aku mohon padamu. Aku bisa saja lepaskan putrimu. Tapi kau harus mati. Akhiri hidupmu. Kalau kau mati, aku pasti akan lepaskan putrimu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Diam. Fania, kau harus menepati janjimu. Yumi, kalau ibu nanti sudah nggak ada, kau harus makan dengan lahap, tidur dengan nyenyak, dan harus menurut pada ayah. Mengerti? Ibu, aku minta maaf. Harusnya aku nggak kabur. Aku sudah mencelakai ibu. Enggak, ibu melihatnya. Kau tertipu karena membantu orang lain. Yumi, kau itu adalah anak yang baik. Ibu rela berkorban untukmu. Ibu akan selalu menyayangimu. Ibu! Kenapa? Ibu! Yumi! Ayo. Jalan, sayang. Yumi, Kau ketakutan ya? Jangan takut. Ada ibu di sini. bagaimana kamu? Kau terluka? Ibu, jangan khawatir. Aku nggak terluka. Syukurlah. Ibu khawatir sekali. Yumi! 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 Tenang saja. Dokter bilang Yumi cuma mengalami shock yang berlebihan. Dia pasti akan segera sadar. Citro, ibu nggak suka sama Yumi. Bagaimana kalau kita berpisah saja? Gak bisa. Aku sudah mengirim ibu ke luar negeri, tapi gak aku sangka. Ternyata dia bersekongkol dengan orang lain untuk menjebak cucunya sendiri. Sudahlah, jangan marah. Aku nggak akan bahas hal ini lagi. Beberapa hari ini kau pasti sangat khawatir. Aku bukan cuma khawatir, tapi aku sangat ketakutan. Dasar kau ini, kenapa kau menuruti perkataan wanita itu? Kalau kau terluka, aku harus bagaimana? Baiklah, aku nggak akan bertindak seperti itu lagi. Aku mengerti, Yumi itu segalanya bagimu. Makanya kau sampai begitu khawatir. Siapa bilang kau dan Yumi adalah segalanya bagiku? Dasar kau ini sama anak sendiri saja cemburu. Ayah, bukannya kau sudah masak begitu banyak bakso? Yumi masih belum sadar, jadi aku saja yang makan. Boleh saja. Ayah, ibu masak bakso itu untuk aku. Ayah nggak boleh merebutnya. Baiklah, semuanya untukmu.